Banyak orang bingung harus beli properti secara cash atau malah kredit. Sebenarnya kalau kita hitung-hitung, mana yang lebih cuan buat kita? Untuk teman-teman yang masih bingung masalah beli kredit atau cash, tonton video ini sampai habis. Hai calon miliarder, bagi yang belum kenal aku, kenalin, aku adalah Antoni Zorsono, seorang investor properti. Dan di channel ini biasanya aku sharing tentang motivasi, investasi, dan juga yang paling sering adalah properti. Jadi industri apapun tentang properti biasanya aku sharing di sini, termasuk life hacks yang bisa membuat kalian itu bisa membeli properti dengan nominal yang sangat minim atau bahkan bisa jadi nol. So buat teman-teman yang tertarik tentang itu semua, kalian itu masuk di channel yang tepat. Dan buat teman-teman yang belum subscribe, pastikan subscribe karena di setiap minggunya itu selalu ada video baru. Dan buat yang sudah subscribe, thank you banget. Oke, tanpa basa-basi lagi, kita lanjut ke materinya. Nah teman-teman, di video kali ini kita akan membahas topik yang menurutku itu cukup relate buat teman-teman yang sebenarnya lagi galau banget untuk membeli rumah nih. Untuk membeli rumah sebaiknya aku harus pakai kredit atau malah menggunakan cash keras. Nah di sini kita harus bahas satu persatu. Kalau teman-teman menggunakan cash, apa kelemahan dan kelebihannya? Sedangkan menggunakan kredit, apa kelemahan dan kelebihannya juga? Nah, kalau kita bahas dulu di cash, sebenarnya ada dua keuntungan. Yang pertama, teman-teman itu tidak perlu mengeluarkan biaya yang terlalu banyak. Karena kalau teman-teman menggunakan kredit, pasti akan ada biaya-biaya tambahannya. Contoh seperti ada asuransi jiwa, ada asuransi bangunan, terus habis itu ada provisi, penalti, itu macam-macam banget. Nah, nanti akan aku jelaskan satu persatu. Tapi kalau teman-teman mengambil cash, tidak perlu ada biaya itu. Cukup biaya pajak penjual, pajak pembeli, terus habis itu notaris. Udah beres, nggak ada biaya lain-lainnya lagi. Nanti kalau misalkan ada biaya turun hak, ya mungkin ada juga. Tapi sisanya nggak ada biaya-biaya tambahan seperti kalau kalian itu mengambil pendanaan di perbankan. Dan di pendanaan perbankan pun notarisnya tuh kena double ya. Jadi ada notaris yang kena untuk kalian perjanjian antara perbankan dengan kalian, ada juga yang antara kalian dengan customernya. Jadi ada dua kali kena notarisnya. Kemudian keuntungan yang cash itu tidak perlu waktu yang lama. Biasanya kalau teman-teman itu mau mengambil rumah-rumah yang BU, itu orang akan seneng kalau teman-teman sudah punya cashnya. Karena semakin cepat teman-teman ngeluarin cashnya, mereka akan semakin bilang, yaudah enggak apa-apa pak, saya turunin lagi segini, yang penting bapak bisa transfer besok gitu misalkan. Biasanya untuk orang-orang yang BU ini akan lebih seneng kalau kalian itu menerima uang secara cash. Tapi ada kondisi-kondisi tertentu yang sebenarnya orang yang BU yang butuh uang, itu kalian bisa hold dengan uang yang minimum. Nah itu akan aku share caranya di workshop ya teman-teman. Nah tapi kalau misalkan secara garis besarnya, cash memang lebih cepat kalian mengeluarkan duit. Tidak perlu goreng rekening, tidak perlu dicek BI checkingnya, tidak perlu disurvei perusahaannya, macam-macam lah ya. Nah, tapi ada kelemahannya juga nih. Kelemahannya itu apa? Yang pertama, teman-teman itu tidak bisa muter duitnya ketika teman-teman sudah langsung masukin ke dalam satu keranjang ya. Jadi kalau misalkan duitnya itu cash 1 miliar, teman-teman langsung masukin ke satu rumah, nggak bisa nih teman-teman itu menggunakan uangnya itu. Kecuali nanti ketika teman-teman beli, teman-teman refinance, teman-teman tarik lagi duitnya, itu bisa. Tapi ya sama aja itu jadinya kredit ya kan teman-teman. Cuman secara teknisnya kadang-kadang ini dibutuhkan juga. Kalau misalkan orangnya itu benar-benar BU banget, kalian pakai beli dulu, habis itu refinance. Nah itu ibaratnya kayak KPR. Kadang-kadang kan sekarang juga bunganya refinance dengan bunga KPR itu kan sama juga. Jadi ya bisa dikombinasi lah. Kalau teman-teman sudah mulai expert, teman-teman bisa kombinasi nih antara mau belinya pakai KPR atau mau belinya pakai refinance. Nah kemudian jeleknya lagi kalau misalkan menggunakan cash, biasanya teman-teman itu tidak memperhatikan surat-surat yang ada. Nah ini kadang-kadang bahaya. Kalau misalkan kita menggunakan jasa perbankan, biasanya seluruhnya itu akan dicek dulu. Karena
Sekali lagi, bank ini beresiko hanya mendapatkan selembar kertas dan dia mengeluarkan duit miliaran buat kalian. Kalau misalkan ternyata kertasnya ini ternyata palsu, kertasnya sengketa, nah yang susahan itu adalah perbankannya. Makanya biasanya perbankan itu sudah ngecek berkali-kali dan berlapis-lapis tim surveinya untuk mengecek ini. Nah, kita masuk untuk kelebihan ketika teman-teman mengambil kredit. Yang pertama, teman-teman itu nggak perlu kumpulin duitnya teman-teman sendiri. Jadi indahnya dari kredit itu adalah kita ini tidak perlu memiliki duitnya. Ibaratnya ya teman-teman, kalau misalkan aku harus mendapatkan uang 1 miliar harus bekerja 1 tahun, nggak perlu lagi yang namanya kerja dulu. Nah, aku bisa menghemat porsi 1 tahunku dengan aku mengambil kredit. Kredit ini tuh adalah suatu hal yang menurutku tuh keajaiban juga ya. Kita nggak punya uang, tiba-tiba bisa dikucurin uang itu. Sedangkan untuk kita mendapatkan uang itu, kita butuh extra effort berbulan-bulan, bertahun-tahun untuk bisa mendapatkan angka yang seperti itu. Dengan adanya kredit, kita ini bisa langsung mengakuisisi sebuah aset, di mana sebenarnya kita nggak ada duitnya. Nah, tinggal caranya gimana kita ini bisa membayar cicilannya itu sendiri. Jadi yang pertama, kelebihannya itu adalah kita nggak perlu ngumpulin uang, kita berhemat dengan masalah waktu. Yang kedua, duit itu menggunakan duit orang lain. Secara teknis teman-teman, kalau misalkan teman-teman menggunakan metode yang aku gunakan, itu resiko terbesar sebenarnya bukan di kita, tapi resiko terbesar itu adalah di pihak yang meminjamkan kita duit. Karena apa? Karena 100% duitnya itu kan bukan punya kita gitu loh. Ini yang menurutku indahnya dari kita mengambil kredit gitu. Kita tidak perlu mengambil resiko. Terus juga kalau teman-teman perhatikan, kita ini menghemat waktu dalam segi mencari duit yang segitu banyaknya. Yang ketiga adalah bebas sengketa. Karena pasti tim bank sudah mensurvei untuk mengecek semuanya. Dan biasanya bank ini juga punya rekanan notaris-notarisnya sendiri untuk membantu ngecekin ya. Jadi sudah dicek dari tim notarisnya, cek juga dari tim surveyornya si perbankan juga. Jadi ada 2 lapisan yang akan mengecek sertifikat teman-teman. Nah, kelemahannya itu apa? Yang pertama, biayanya pasti lebih besar karena sekali lagi ada biaya notaris yang double. Kemudian yang kedua ada juga biaya asuransi. Asuransinya itu ada kebakaran, ada jiwa, kemudian ada juga provisi, ada juga nanti penalti kalau misalkan teman-teman bayarnya lebih cepat, macam-macam. Ya, nanti akan aku jabarin mungkin di next video ya. Yang kedua juga tidak bisa cair secara cepat ya. Jadi kalau teman-teman itu nyari rumah yang BU, kendalanya itu pasti masalah waktunya. Belum nanti perbankan itu akan ngecek BI checkingnya teman-teman, disurvei tempatnya, terus dicek laporan mutasi keuangannya selama 3 bulan. Kadang-kadang sekarang mintanya 5 bulan sampai 6 bulan. Dan itu benar-benar memakan waktu yang sangat panjang. Biasanya kalau teman-teman sudah ready pun, itu masih butuh waktu sekitar 2 minggu sampai 2 minggu setengah lah. Masalahnya kalau teman-teman belum pernah ngambil kredit, untuk mempersiapkannya itu kadang-kadang butuh tambahan 1 minggu sampai 10 hari. Otomatis kalian ambil 1 bulan lah untuk akhirnya bisa mengucurkan kredit. Nah, yang ketiga problemnya kalau kalian itu belum siap dengan rekeningnya kalian. Mutasi rekeningnya kalian itu masih jelek banget. Ada cara untuk memperbaiki rekeningnya teman-teman supaya bisa pengajuan kreditnya ke perbankan. Tapi itu nggak akan aku share secara umum. Mungkin teman-teman bisa masuk ke workshopku untuk lebih detailnya. Nah, yang keempat, teman-teman itu juga biayanya lebih besar jauh dibandingkan teman-teman mengambil secara cash. Nah, yang menarik ternyata seberapa besar sih kalau kita coba cek ya, harga rumah 1 miliar dengan bunga rata-rata 10% per tahunnya selama 15 tahun ternyata kita membayar propertinya itu senilai 4 miliar. Berarti 4 kalinya lebih besar dibandingkan teman-teman membeli secara cash. Nah, ini yang menarik ya. Angkanya menjadi sangat besar banget. Itu kelemahan yang menurutku juga sangat harus diperhatikan.
Jadi ada 4 kelemahan itu. Jadi lebih bagus mana antara cash atau kredit? Kalau teman-teman membeli rumah untuk teman-teman tinggalin sendiri, akan lebih bagus kalau teman-teman pilih yang cash. Kalau misalkan memang nggak bisa, ya coba ambil kredit yang 1 tahun sampai 3 tahun. Karena bunganya teman-teman itu juga tidak terlalu besar. Kalau memang ambilnya sudah sangat panjang, itu bunganya akan semakin tinggi. Tapi kalau untuk investasi, teman-teman, investasi itu adalah membeli properti yang bisa menghasilkan cash flow untuk teman-teman sendiri. Itu wajib untuk menggunakan kredit. Karena secara hitung-hitungan pasti akan jauh lebih untung ketika teman-teman mengambil kredit. Detailnya mungkin aku akan jelaskan ketika di next video atau di workshop ya. Nah, nanti di sana itu aku akan jabarin secara rinciannya lebih menguntungkan yang mana, hitung-hitungan detailnya. Kalau secara kredit pasti lebih untung kalau teman-teman punya cash flow-nya ya. Dan makanya aku bener-bener ngewanti-wanti banget, kalau beli rumah pastikan cash. Kalau nggak ada cash, ambil KPR yang jangka waktunya terendah 1 tahun sampai 3 tahun. Itu baru benar-benar lebih untung dibandingkan jika teman-teman mengambilnya itu 15 tahun. Itu pasti nggak untung karena kenaikan harga propertinya belum tentu bisa ngikutin dengan harga bunga yang floating di perbankannya itu. Dan kalau investasi wajib banget ambil properti secara kredit. Karena seperti yang saya bilang di awal, teman-teman tidak perlu menggunakan dana pribadi. Yang kedua juga teman-teman itu menghemat dalam mengumpulkan propertinya. Bayangkan aku tidak akan punya sebanyak ini properti jika aku menggunakan duit aku sendiri. Karena aku menggunakan duit orang lain, propertiku tuh bisa banyak. Dan yang nyicilin properti itu sendiri adalah cash flow-nya itu sendiri. Dan teman-teman, kenaikan propertiku itu tidak hanya 1 properti, tapi langsung puluhan properti. Itu yang membedakan. Dan kalau teman-teman hitung-hitung, itu pasti akan jauh lebih fantastis ketika teman-teman mengambil kredit. Semoga video ini bisa bermanfaat buat kalian semua. Semoga ini bisa menginspirasi. Kira-kira lebih cuan mana sih? Ngambil properti secara cash atau kredit. Thank you teman-teman yang sudah nonton video kali ini. Semoga bisa memberikan sebuah pelajaran. Dan jika teman-teman suka dengan video kali ini, pastikan teman-teman like, komen, dan subscribe video ini. Jangan lupa untuk share juga supaya banyak orang-orang yang lebih melek tentang properti dan saatnya untuk beli properti hari ini. Thank you for watching and I'll see you in the next video. See ya guys.